Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Hari ini kita akan melakukan pelatihan wawancara faktor resiko penyakit tidak menular ya. Nah, di sini ibu bisa lihat ya, begitu pasien datang, kita harus menanyakan yang pertama tentang identitas pasien, yaitu nama, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, golongan darah, dan lain-lain. Nanti ibu-ibu bisa lihat di buku sesuai yang ada, tinggal ibu isi. Walaupun seandainya pasien sudah menggunakan atau membawa KK atau membawa KTP, kita harus tetap bertanya, namanya siapa Bu? Itu. Kenapa? Karena takutnya maklum kita kan dalam PTM itu yang kita periksa adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah lanjut. Takutnya mereka salah bawa KTP kan, salah bawa identitas. Jadi harus memang dicocokkan antara KTP yang diserahkan dengan pertanyaan kita kepada pasien. Jadi, setelah ditanyakan nama lengkap, identitas lengkap, lanjut berikutnya ya, di halaman berikutnya di sini kita akan bertanya kepada pasien tentang riwayat penyakit. Riwayat penyakit kayak riwayat penyakit yang tidak menular. Yaitu pertama kencing manis, darah tinggi, jantung, dan stroke. Nanti langsung tanyakan saja kepada pasien, apakah misal apakah bapak atau ibu mempunyai penyakit diabetes atau kencing manis. Kalau seandainya beliau menjawab iya, berarti kita isi iya. Atau kalau seandainya pasien menjawab saya tidak tahu, karena dia tidak tahu apa itu penyakit kencing manis atau apa itu penyakit diabetes, seandainya dia tidak tahu. Jadi kita silakan tanyakan, apakah ibu pernah dicek gula darahnya? Kalau seandainya oh ya pernah, berapa? Kalau seandainya dia udah 200 lebih, maka berarti beliau memiliki penyakit kencing manis. Atau kalau seandainya dia sedang puasa, begitu dicek 126 itu berarti beliau sudah termasuk gejala kencing manis kalau sedang berpuasa ya. Nah, lanjut ke berikutnya, tekanan darah tinggi. Tanya kepada beliau apakah ibu mempunyai penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau seandainya kita lihat apakah memang tekanan darahnya tinggi atau riwayatnya tinggi. Terus kalau seandainya dengan penyakit jantung, apakah ibu sering sakit dada, sulit bernapas, atau apakah bapak atau ibu merokok, kan seperti itu. Berikutnya juga dengan stroke. Nah, ini juga harus karena dia penyakit yang tidak menular. Sebenarnya penyakit ini memiliki kayak resiko keturunan gitu. Jadi yang ditanyakan kalau seandainya dia apakah kakeknya atau neneknya mengalami penyakit yang sama seperti ini, ataukah bapaknya atau ibunya, lanjut ke anaknya. Karena kalau seandainya dari kakeknya sudah mengalami salah satu penyakit atau contoh kayak DM, berarti beliau mempunyai resiko untuk mengalami penyakit kencing manis atau DM ya. Jadi harus ditanyakan ketiga generasi, dari kakek, nenek, ayah, ibu, lanjut ke anak. Oke ya. Di halamannya berikutnya ada pertanyaan yang lain, yaitu tentang faktor risiko perilaku pasien, perilaku hidup sehatnya bagaimana di rumah. Apakah bapak atau ibu merokok di rumah, atau siapa yang merokok, kayak seandainya mempunyai anak laki-laki yang merokok di rumah. Nah, kalau seandainya ada yang memiliki merokok di rumah, berikan saran kepada mereka bahwasanya usahakan kalau ingin merokok jangan di dalam ruangan rumah, atau harus menghindari dari anak-anak, jangan sampai mereka merokok di depan anak-anak ya. Pelatihan yang berikutnya kita akan melatih ibu-ibu kader untuk menimbang dan mengukur berat badan dan tinggi badan pasien ya. Jadi
Sebelum pasien disuruh naik ke atas timbangan, kita pastikan dulu bahwasanya timbangannya memang sudah benar-benar di angka 0. Ya, setelah itu begitu beliau ingin menaik ke atas timbangan, pastikan beliau tidak membawa HP karena itu akan menambah berat. Sendal harus dilepas, benar-benar harus dilepas. Usahakan kayak memang tidak ada benda-benda yang bisa menambah berat badan beliau. Oke, kita contohkan, silakan ibu naik ke atas timbangan ya. Nah, di situ kan bisa dilihat bahwasanya berat badan ibu 59 kilo. Nanti kalau seandainya itu oh iya Bu, berat badan ibu 59 kilo dibicarakan seperti itu ya. Oke, silakan turun kembali ibu ya. Kalau masalah timbangan bisa mengerti ya. Nanti kalau seandainya memang ada timbangan dari pasien tersebut yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan idealnya tubuh beliau, maka beliau harus dikasih semacam kayak pengarahan biar kayak lebih diet, menjaga pola makan ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan mengukur tinggi badan. Caranya ibu harus memberikan arahan kepada pasiennya, betul harus menghadap ke depan, benar-benar menghadap ke depan. Terus tubuhnya harus benar-benar datang nyampe ke belakang. Kakinya juga harus tumitnya harus sampai ke belakang ya. Sampai ke belakang. Terus kita gunakan mistar sebagai alat bantu, letakkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, ibu boleh pergi, boleh ke sini dan ibu lihat di sini kan. Di situ ukurnya 150 cm ya. Berarti tinggi ibu 150 kan, seperti itu ya. Paham kan cara menimbang dan cara mengukur tinggi badan? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya kita akan belajar untuk mengukur lingkar perut dan lingkar lengan pasien ya. Nah, cara yang pertama ibu silakan dipegang ya, kan ibu sebagai kader dan ibu ini sebagai pasien. Yang pertama, untuk mengukur lingkar perut itu pasiennya disuruh memang benar-benar angkat kedua tangannya. Kedua tangannya diangkat, Bu, angkat ya, diangkatkan ibu. Iya. Terus silakan diukur ya. Oke. Nah, di situ kan nah, dilihat di situ terlihat angkanya berapa. Di situ lingkar perutnya 78 ya. Nah, seperti itu mengukur lingkaran perut. Lanjut kita ke lingkar lengan. Di alat pengukur lingkar lengan ini ada yang untuk lingkar lengan bayi, yang sini ya, ada yang untuk seperti itu ya. Silakan. Ya. Oke, lingkar lengannya 27. Nah, seperti itu ya. Oke. Mengerti ya? Ibu selaku kader bisa ya mengukur lingkar perut dan lingkar lengan ya. Oke, baiklah ibu-ibu, hari kita akan lanjut ke praktek cara mengukur tekanan darah pasien ya. Ibu bisa perhatikan ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan tensinya di lengan ibu. Sebelumnya, kalau beliau atau ibu-ibu menggunakan baju lengan panjang, maka bajunya itu memang harus benar-benar digulung, diangkat sampai kelihatan daerah pergelangan tangan bagian atas ya, bagian siku ya, seperti itu ya. Lanjut kita pasang. Kita pasang seperti ini. Dan di sini perhatikan ibu ya. Di sini ada kayak semacam ini harus berada di posisi di sini, harus lurus ya, dan ibunya disepertikan. Nah, tidak boleh selang ini ada di tempat atau di belakang, di samping tidak boleh, harus memang benar-benar ada lurus di sini. Lanjut, setelah itu baru kita tekan tombol on, maka secara otomatis tensinya akan mengembang dengan sendirinya dan kita akan bisa lihat di layar tekanan darahnya
Oh ya, alhamdulillah tekanan darahnya normal ya Bu. Jadi seperti itu ya, menggunakan tensi digital. Oke, paham ya?